Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hartawan dengan nomor NIM 52521100785. Asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya akan menyampaikan materi pelajaran tentang peristiwa alam dan mitigasi bencana asal instansi saya MINW Serang, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB. Selamat menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi? Sudah. Juga giginya sudah disikat? Sudah. Sekarang, ya. Lebih awal dulu kita untuk lebih semangat, ya. Lebih semangat. Kita istilahnya operasi atau maju dulu satu, ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini adalah silakan satu maju ke depan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini ada manfaatnya. Silakan satu, Amelia memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad
Guru absen. Mungkin ada di antara kalian yang tidak masuk sekolah. Silakan siapa yang saya panggil langsung bilang hadir. Kalau perempuan bilang hadirah. Itu bedanya kalau absen laki dengan perempuan. Paham? Ya. Kalau kebetulan Pak Guru panggil di absen yang laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadirah. Ya. Dika Berhana Aris Andari Albia Nahar Hayu Reza Arianto Wia Saputri. Alhamdulillah semuanya sudah habis datang hadir, tidak ada yang tidak masuk. Pak Guru senang, Pak Guru bahagia karena hari ini ya semuanya hadir. Apalagi guru sebelum Pak Guru masuk, mungkin guru-guru yang lain masuk juga tetap kalian itu tetap masuk. Mudah-mudahan kalian itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita lebih semangat. Kita duduk refreshing. Apa kira-kira? Kalau Pak Guru bilang apa? Hai, kemudian kalian jawab, ayo. Pak Guru bilang 2 kali hai, kalian bilang begitu juga baliknya nanti. Halo. Halo. Hai. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa tentunya pada hari ini. Ya. Langsung saja kita lanjutkan. Lagu Ya langsung saja ke menyanyi. materi. Oh, iya saya lupa Pak Guru tadi. Untuk yang kedua kalinya untuk menambah semangat, untuk menambah lebih semangat tadi sudah. Kalian sama-sama sekarang untuk lebih semangat pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melakukan lagu wajib atau lagu nasional. Ayo kita lagui lagu nasional Garuda Pancasila. Itu sudah 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, wajib hadir mampu serta pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita lanjutkan saja pembelajaran kali ini. Pembelajaran masalah peristiwa alam dan meditasinya. Peristiwa alam dan meditasi itu sudah ya. Meditasinya. Tapi sebelum itu
Ya, Pak Guru lebih dulu mengarah kepada tujuan. Apa tujuan dari peristiwa alam ini? Tujuan pertama, siswa dapat menjelaskan tentang peristiwa alam dan meditasinya. Kedua, Halo adik-adik, selamat siswa pagi. dapat mengupayakan peristiwa alam yang belum terjadi maupun sudah terjadi. Itu tujuan daripada peristiwa alam dan meditasinya. Bagus, anak-anakku semuanya. Sebelum Pak Guru lanjut ya ke pokok inti, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar tentang bencana alam, peristiwa bencana alam. Kira-kira, ayo angkat tangan yang bisa memberikan Pak Guru contoh, sebut satu persatu atau suku-suku, bisa semuanya yang disebut bencana alam. Ayo angkat tangan yang bisa. Ayo. Longsor. Terus. Banjir. Terus. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa menyebutkan bencana yang korban kalau dijumpai yang namanya yang tadi disebutkan kemana lagi? Apa? Berbahaya. Ya? Kenapa berbahaya? Gempa bumi. Kalau dijumpai sama gempa bumi, ya, tsunami, gunung meletus, longsor, semua itu adalah bencana alam. Kata orang-orang dulu, apa kata orang dulu? Kiamat kecil, itu katanya. Ya, bagus. Sekarang peristiwa alam dan meditasinya. Apa? Peristiwa alam dan meditasinya adalah suatu kejadian yang terjadi secara alami, baik itu secara tiba-tiba maupun perlahan. Setelah itu anak-anakku, peristiwa alam ini terbagi menjadi dua. Berapa anak-anak? Dua. Ada namanya peristiwa biasa. Contoh peristiwa alam biasa, kadang angin, surut, apa itu? Surut. Peristiwa alam yang biasa. Ini yang sangat membahayakan. Untuk bagian yang kedua, apa? Bencana alam yang kedua apa? Ya, tadi anak-anak sudah disebutkan. Gempa bumi, tsunami, longsor, apa lagi? Banjir, meletus, gunung meletus. Itu yang sangat berbahaya jika kalau kita diturunkan maaf sama Allah. Tapi mudah-mudahan kita selalu ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijauhkan orang-orang saja yang menerimanya. Untuk selanjutnya jenis-jenis daripada peristiwa atau bencana alam. Apa jenisnya? Tadi Pak Guru, anak-anak sudah disebutkan. Yang pertama, gempa bumi. Coba, bagaimana jalannya gempa bumi? Hah? Bagaimana ciri-ciri gempa bumi? Nah, penyebab terjadi gempa adalah lempengan kalau sudah demikian, jangan ada di antara kalian ya yang tetap diam di suatu tempat.
evakuasi namanya. Jangan ada di tempat bagi contoh dalam rumah, terus ada di samping-samping kabel berdiri walaupun nggak di dalam rumah, bangunan-bangunan silakan, ya jauhi tempat bangunan-bangunan tersebut. Khawatir nanti jangan bisa ditubi dikenai sama bangunan pas terjadi binur karena bangunan habis ambruk, habis rusak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah termasuk yang lain mendapat yang citasinya atau jalan keluarnya. Kemudian yang kedua tsunami. Sekarang bagaimana ciri-ciri terjadinya tsunami? Ada lindu kecil dalam laut. Ada lindu kecil dalam laut sehingga setelah lindu dalam laut maka air tersebut air laut langsung ketika surut. Nah, setelah surut maka kita itu harus cepat-cepat mencari informasi. Setelah dapat informasi, maka informasi tersebut kita dapati silakan menjauh dari pantai. Yang kita itu tidak kena dengan tsunami. Penyebab kita disuruh untuk berlindung, untuk mencari tempat yang aman dan tidak kena sama tsunami ini. Itu adalah indikasinya. Kemudian yang selanjutnya banjir. Sudah kalian jumpai atau dikenai yang namanya banjir. Saya rasa di kita ini di Desa Dasan Baru, Madrasah MINW Serang tidak pernah kita dijumpai namanya banjir. Alhamdulillah. Nah, jadi banjir itu bagaimana penyebabnya banjir? Apa penyebabnya sehingga terjadi banjir? Nah, itu jalan keluarnya karena kita lalai mengurus sampah-sampah yang ada, terutama ada di dalam parit-parit tersebut. Pas banjir, kesumbat air lewat air keluar tersumbat dengan itu sampah atau ranting-ranting, apalagi ranting. Makin tersumbatnya terjadilah banjir. Dari daerah sana, daerah situ dari pukul 2 daerah tersumbat karena saluran air, maka terjadilah banjir. Oleh karena itu, jalan keluarnya kalau ada sampah atau ranting-ranting, apalagi di dalam parit tersebut silakan dianggap, apalagi di madrasah kita jangan membuang sampah di sembarang tempat. Harus dibuang di mana sampah tersebut sudah disiapkan. Disitulah kalian cepat menaruh benih jajan, lapis jajan tersebut habis dimakan kemudian ditaruh. Ya, mungkin dari ini ada yang ditanyakan. Baru ada berapa? Gunung Merapi dengan tsunami. Banjir. Baru ada 2. Ada di antara kalian yang mau tanya masalah yang 3 tadi itu, bencana yang 3 itu. Ada yang ditanyakan? Ada, sudah paham? Ya bagus. Baiklah, mari kita untuk lebih paham, lebih mendalam apa yang dipaparkan sama Pak Guru, mari kita sama-sama menonton atau memperhatikan gambar-gambar yang Pak Guru tadi paparkan. Silakan dilihat, diperhatikan ya. Dan pastinya semuanya sudah dalam belajar. Pada kesempatan kali ini
ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya. Jadi selamat pagi, semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Orang dapat menjalan. Kemudian, potongan gambar itu bisa ditempelkan pada sebuah ban atau mulut. Ya mari sekarang kita buktiin hasil dari penjelasan Pak Guru sekaligus tadi sudah ditayangkan di video. Ini kerja kelompok. Ini kerja kelompok. Sudah dibuat, ayo sudah jadi kelompoknya ya. Dibagi menjadi tiga kelompok, empat kelompok gitu, 4 kelompok. Nah, silakan dibaca. Akan dibaca. Satu yang nulis hasil daripada diskusinya. Hasil daripada diskusi. Sudah 2 kali. Ya, sudah 2 kali. Mana lagi Pak Guru menjelaskan? Tadi langsung ditayangkan di video. Tulis nama kelompoknya. Pak Guru sudah jelaskan masalah ungkap ciri-ciri terjadi gempa bumi. Tidak perlu jelaskan. Nanti istilah awas. Nanti maju satu-satu untuk mempresentasikan. Mana ini kelompok 1 tadi? Ya? Ayo, bawa itu. Atau ada yang sudah jadi ada yang sudah jadi guguran. Ayo maju. Bawa soal yang lain. Atik maju. Bawa itu gambarnya. Mana gambarnya tadi? Hah? Banjir mana? Ayo. Kita tinggal.
sendiri memperlihatkan temannya. Saya dari kelompok memperlihatkan hasil kerja kelompok ini dia. Nah, duduk, kalau boleh duduk. Ya, aduh, masa dapat akan banyak lagi. Bukan, nih. Ya, jangan malu-malu teman-teman sendiri, Tuan. Ayo, mana? Tinggal satu. Ini sudah nyetor atau sudah dikasih tahu temannya hasilnya, malah ada 3 kelompok, tinggal 4 kelompok. Tuh lihat, tuh, bagus hasilnya ya. Bukan hanya kelompok 1, 2 saja, semuanya bagus, cantik, indah hasilnya. Alhamdulillah. Akhirnya mana yang hasil itu di bawah Tuhan. Boleh ya. Boleh. Ya, duduk yang rapi, anak-anak. Duduk yang rapi sebelum kita akhiri, kalian duduk. Ya. Jadi pembelajaran tentang peristiwa alam ini atau bencana alam sekaligus dengan penyebab, sekaligus dengan dampak, sekaligus dengan mitigasinya. Ya, oke, mari kita sama-sama atau dengarkan kesimpulan. Siswa mampu menyebutkan berbagai macam peristiwa alam dan dampaknya. Tuh, untuk kesimpulan yang pertama. Untuk kesimpulan yang kedua, siswa dapat juga menjelaskan apa itu penyebab dan cara untuk mengatasi bencana tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyusun langkah evakuasi jika terjadi yang namanya bencana alam. Ya, dan ini ya, mudah-mudahan di dalam penyampaian Pak ini mudah-mudahan ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama menutup dengan kita sama-sama membaca alhamdulillah ya paling lupa. Mari kita sama-sama tutup dengan kita sama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju satu, ini doa. Pak Guru tadi sudah tinggal anak-anak lagi. Ayo maju, siapa yang maju? Ayo nih. Ya, malu-malu ini yang tanggal. Jadi pimpinan itu kuman, jadi kuman. Nah. Rabbana atina fid dunya hasanatan
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana layaknya setelah selesai bapak dan ibu guru mengajar, begitulah sekarang. Maju satu persatu, ya. Maju satu persatu. Yang perempuan juga lebih dekat. Dua dulu. Satu lagi. Dua satu. Jangan pergi jauh. Jangan pergi jauh. Makin dekat.